Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Kamis anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Ai di mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di kegiatan pembelajaran yaitu secara daring atau dalam jaringan secara online. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini menjadi amal soleh ya bagi kita semua. Untuk menambah keberkahan, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa ya. Diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke materi pembelajaran, pertama-tama ya yang harus disiapkan pada mata pelajaran PPKN ini yaitu buku paket ya dan juga buku catatan. Ya. Buku paketnya seperti ini ya. Kalian bisa meminjamnya di perpustakaan sekolah SMPN 2 Gunung Buru. Bagi yang sudah ada bukunya alhamdulillah ya. Karena hari ini kita sudah mulai pembelajaran. Ya. Materi yang akan kita pelajari di kelas 7 ini di mata pelajaran PPKN ya. Ada 6 bab ya. 2 semester ya. Pada semester pertama berarti kita akan mempelajari 3 bab ya. Sekarang bab pertama yang akan kita pelajari ya. Dibuka bukunya ya. Nah, di sini ada ya. Bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Karena bab 1 berarti ada di halaman 1. Ya, silahkan dibuka buku paketnya. Buku paket PPKN halaman 1. Baiklah anak-anak, coba sekarang perhatikan tulisan berikut ini ya. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran bab 1 ya. Mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Di sini ada 2 kata yang harus kita garis bawahi, yaitu Pancasila dan juga dasar negara. Kita adalah bangsa Indonesia. Ya, sekali lagi, kita adalah bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia berdiri tidak dengan serta-merta begitu saja, tidak langsung ada begitu. Namun proses pendirian Indonesia melalui proses perjuangan yang sangat panjang ya. Jika diibaratkan Indonesia ini adalah sebuah rumah ya. Indonesia ini adalah sebuah rumah ya. Untuk membangun sebuah rumah ya, biasanya diawali dengan membangun sebuah pondasi ya. Dan pondasi itu adanya di bawah ya. Tidak ada pondasi yang di atas. Semua pondasi adanya di bawah. Ketika kita membangun rumah, biasanya pertama yang kita bangun adalah pondasinya dulu sebelum gentengnya ya. Jadi pondasi dulu. Begitupun dengan Indonesia, ketika para pendahulu kita akan membangun Indonesia, mendirikan negara Indonesia, maka pertama yang dibangun adalah pondasi ya, tapi bahasanya bukan pondasi ya. Kalau tadi kita bilang rumah itu pondasi ya. Ketika negara Indonesia berdiri, maka hal pertama yang dibentuk
oleh para pendahulu kita adalah dasar negara, ya. Dasar, ya. Dasar adanya di bawah, pondasi adanya di bawah. Kalau membangun rumah kita melakukan atau membangun pondasi dulu. Kalau membangun sebuah negara kita membuat atau istilahnya menentukan dasar negara. Nah, menentukan dasar negara Indonesia tidak mudah ya, akan tetapi melalui proses yang sangat panjang. Ya. Proses pembentukan dasar negara ya diawali dengan perumusan dasar negara itu sendiri ya, dan diawali ya, dengan sebuah badan yang dinamakan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Atau nama lainnya yaitu Dokuritsu Jumbi Kosakai. Ya, Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 ya. Dibentuknya oleh Jepang. Ya, makanya tadi apa? Ada nama Jepangnya ya, karena memang sebelumnya dibentuk oleh Jepang, Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, keanggotaannya pun BPUPKI ini ya terdiri dari orang Jepang ya dan juga orang Indonesia ya. Adapun ketua dari BPUPKI ini yaitu ini ya, KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Ya, ini orang Indonesia. Jadi ketuanya orang Indonesia bernama KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Kemudian wakilnya ya. Wakilnya yang pertama yaitu Ichibangase Yoshio. Nah, kira-kira kalau namanya seperti ini orang Jepang atau orang Indonesia? Nah, kalau namanya seperti ini orang Jepang ya. Dan wakilnya satu lagi RP Suroso. Tuh ini O-nya hapus. Nah, RP Suroso. Ya, ketuanya KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya ada dua, Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Ichibangase Yoshio orang Jepang, RP Suroso orang Indonesia. Nah, anak-anak, tentunya BPUPKI ini dibentuk ya memiliki tugas ya, seperti kita seorang siswa itu pasti memiliki tugas, yaitu tugas siswa adalah belajar. Nah, BPUPKI ini ketika dibentuk juga memiliki tugas ya. Yang mana tugasnya yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ya, dalam merumuskan dasar negara, BPUPKI ya melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Ya, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 ya, yang membahas dasar negara. Ya, adapun sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian pada sidang pertama ini ya dikemukakan atau disampaikan
usulan dasar negara ya oleh tiga tokoh ya. Yang pertama yang mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin ya. Bagi yang sudah memegang buku paket bisa dibuka buku paketnya halaman 6 ya. Di sini Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Nah, selain menyampaikan secara lisan, Muhammad Yamin juga menyampaikan secara tertulis ya mengenai usulan dasar negara ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya poin-poinnya bisa kalian baca. Ya, untuk foto dari Muhammad Yamin itu ada di gambar 1.4 ya. Ini dia tokohnya. Usulan selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Mr. Supomo ya, gambarnya atau fotonya yaitu ada di gambar 1.5 ya. Usulannya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu yang mengusulkan dasar negara Insinyur Soekarno ya, yang mana usulannya bisa dilihat di halaman 7 ya. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, kalau fotonya yang ini ya, kalian pasti sudah sangat mengenal ya. Dalam gambar 1.6 itu adalah foto Insinyur Soekarno atau Mr. Soekarno yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi, apakah setelah ada usulan dasar negara dari 3 tokoh ini, dasar negara sudah bisa dibentuk? Nah, pertanyaannya belum ya. Setelah sidang ini ya, masih ada sidang-sidang selanjutnya ya, rapat lah istilahnya, yaitu dengan pembentukan panitia kecil ya. Panitia kecil ini berjumlah 8 orang ya, yang bertugas mengusulkan usulan para anggota ya pada rapat selanjutnya. Jadi akan rapat lagi ya, yang tugas mengusulkan usulan para anggotanya yaitu panitia kecil ini ya. Kalian bisa melihat rincian panitia kecil ini siapa aja, yaitu ada di halaman, coba ya Ibu lihat dulu bukunya, ada di halaman 8 ya. Nanti kalian bisa cek siapa saja anggota dari panitia kecil ini, ada di buku halaman 8. Kemudian dari sini dibentuk lagi ya panitia, yaitu panitia 9 ya. Dinamakan panitia 9 karena memang anggotanya ada 9 orang ya. Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, panitia 9 ini ya, kalian bisa melihat anggotanya di halaman 9 ya, pada gambar 1.7 ya. Gambarnya yang ini ya anggotanya. Silakan bisa dilihat. Nah, dalam rapat ini ya, panitia 9 merumuskan rancangan undang-undang. Ya, rapat ini dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, kemudian apa sih sebenarnya isi dari rancangan undang-undang dasar ini? Ya. Nah, kalian sebenarnya sudah sering membacanya ya, dari SD juga mungkin sudah tahu ya. Nah, yang disebut dengan rancangan undang-undang dasar ini ya. Nah, ini yaitu yang biasa kalian baca di upacara. Nah, apa itu? Ya, bisa dilihat di halaman 9. Ya, ini ya. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya mengenai naskah muqaddimah ini di halaman 9 dan 10. Ya, naskah muqaddimah ini ada
ada 4 alinea ya. Nah, sekarang kita lihat dalam setiap alinea ya. Kan dilihat bukunya. Nah, ini bahwa sesungguhnya itu berarti termasuk ke alinea pertama. Kemudian dan perjuangan pergerakan berarti itu termasuk ke alinea yang kedua. Alinea ketiga diawali dengan kata atas berkat rahmat Allah. Alinea yang keempat ya, ini diawali dengan kata kemudian ya, kemudian daripada itu. Nah, coba sekarang kita amati dalam setiap alinea apakah ada yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat di alinea keempat ya. Nah, khususnya di poin yang ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan bunyi dari kelima sila ya. Kira-kira sila keberapa yang berbeda? Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah jelas ya. Yang beda adalah sila pertama ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau sekarang kan bunyi Pancasila itu bunyinya sila pertama apa bunyi dari sila pertama yang sekarang? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok beda ya? Beda ya dengan rumusan yang ini? Beda nggak? Ya sudah jelas beda. Nah ini ya lebih jelasnya. Nah dulu ya bunyi silanya seperti ini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2-5 tetap sama. Namun pada akhirnya ya sekarang ya sudah disepakati bahwa Pancasila atau dasar negara itu ya, ini sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa sila pertama dari dasar negara kita berubah? Nah, kita lihat di sini ya keterangannya. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, jadi sudah jelas ya mengapa sila pertama berubah, karena ada apa? Ini ada yang merasa keberatan dengan sebagian kalimat rumusan dasar negara. Yang keberatannya siapa? Yaitu wakil-wakil dari Protestan dan Katolik. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, bukan hanya ada satu agama di Indonesia tapi juga ada agama yang lainnya seperti Protestan dan Katolik. Nah, maka ya di sini maka untuk menghilangkan
supaya Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah-pecah ya, tidak sirik seperti itu ya. Kalau bahasa sekarang, tidak sisirikan. Maka ya para pendiri kita ya yang sangat bijaksana, diantaranya Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat ya. Rapat apa? Rapat untuk mengatasi hal ini. Ini bagaimana caranya nih supaya semuanya bisa menerima dasar negara ya, supaya Indonesia tidak terpecah belah, supaya di Indonesia kehidupannya tetap damai ya meskipun berbeda agama. Nah, maka dari hasil rapat ini ya ditentukanlah atau diputuskanlah ya bahwa sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadinya ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dengan begitu ya, dasar negara kita ya diterima oleh semua agama ya. Kita ya sebagai orang Islam tetap menjalankan ibadah sesuai kepercayaan kita, dan mereka ya yang non-Islam tetap beribadah sesuai kepercayaannya ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti mencampurkan agama, tetapi tetap menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing, seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Ya, kalian bisa baca lagi buku paketnya ya dari pertama itu ya di halaman 1 sampai dengan 11. Untuk tugasnya kalian bisa lihat rinciannya di deskripsi video ini ya. Tugasnya ada 10 soal, atau kalian juga nanti Ibu kirimkan lampiran tugasnya supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pelajaran PPKN pada hari Kamis depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu.